Waslah buat lau-lau yang pada lagi nonton ya, apa kabarnya nih? Semoga lau semua sehat, bahagia, penuh cinta, sedap bedah. Oke, sebelum kita lanjut nih, ada baiknya lau semua pecinta blog ngekmok, terus jangan lupa di subscribe. Biar kenapa nih? Biar dunia Ayuk makin seru kontennya. Yokers, film yang mau dunia ceritain yaitu film I Am a Legend. Tapi di sini nih Ayuk mau bahas versi alternate ending yang pastinya nih punya akhir cerita yang lebih memuaskan. Di IMDb nih, film garapan Bang direktur Francis Lawrence ini punya nilai yang lumayan sugap alias bagus di angka 7.2. Film yang dibaluti cerita thriller action ini dibintangi beberapa artis papan telenan. Ada Will Smith sebagai Dr. Robert nih, Alice Braga sebagai Anna, Ayuk sebagai pengisi suara dunia Ayuk. Ada juga Maskas yang ngeselin bedah kayak sempak Doraemon. Alright dah, daripada Ayuk ngekekok aja kagak jelas nih, mending langsung aja Ayuk style. Ini dia nih, I Am a Legend alternate ending versi dunia Ayuk, and check him out. Film ini diawali dengan seorang dokter yang bernama Kripin lagi diwawancara sama mbak presenter. Si dokter tentu dengan bangganya nih kayak dapat mantu PNS bilang ke publik kalau doi udah nemuin sebuah virus yang katanya bisa nyembuhin penyakit kanker. Asal jangan virus COVID lagi ya, ngeselin banget itu virus. Singkat cerita nih, 3 tahun kemudian scene beralih ke suasana kota New York yang sepi kayak isi dompetnya Papa Dance. Bangke ini Maskas. Nice. Layaknya kota Metong yang cuma nyisain manusia yang selamat bernama Dr. Robert sama guguk piaraannya bernama Sam. Sore pun tiba nih, di mana Dr. Smith yang lagi kelaparan mau nyari pecel ayam tapi kagak ada. Alhasil nih Yodis berburu rusa. Lah udah kayak duitan aja ya. Tapi pas Yodis mau ngambil si rusa, keduluan sama singa betina. Let's go, Sam. Nah, karena hari mau gelap nih, akhirnya Yodis ngalup berdua sama si Sam. Sesampainya di rumah nih, Yodis and Sam yang kenyang habis makan, akhirnya mereka pada mandi. Soalnya nih pada bau matahari ya kan. Waktu pun udah semakin gelap. Dr. Smith yang takut ada makhluk aneh nyerang, Yodis pun nutupin semua bagian jendela dan pintunya pakai rolling door warung sembako. Yodis and Sam yang bosan tidur di kasur lebih milih tidur di bathtub. Sampai akhirnya nih Yodis mimpi buruk. Jadi ternyata nih Yodis masih bebayang kejadian buruk di mana semua orang chaos gara-gara wabah virusnya dari penemuan Dr. Kripin yang kalau disuntikan ke badan manusia lama-lama bermutasi jadi makhluk bernama Darkseeker. Kayak semacam zombie nih, tapi lebih agresif kayak cewek lagi datang bulan. Bisa aja dah. Waktu pun berjalan. Setelah bangun dari mimpi buruknya nih, Dr. Robert menjalankan aktivitas rutinnya. And di laboratorium pribadinya nih, Yodis setiap hari juga berusaha bikin vaksin buat musnahin virus Darkseeker entu. Di waktu yang berbeda nih, Yodis yang bete di rumah berangcus ke sebuah toko DVD. Di situ nih Yodis ngerancang sedemikian rupa toko entu, biar kayak ada orang di dalamnya dengan cara nempatin beberapa manekin. Alright, scene pun beralih. Yodis selanjutnya pergi ke Empang bakal nyariin info sinyal radionya. Kalau Yodis masih nunggu manusia yang ada sampai jam 12 siang di situ. Ya kali ya kan masih ada manusia yang selamat. If anyone is out there, I can provide food, I can provide shelter, I can provide security. Siang bolong pun tiba nih, Robert yang masih mau makan daging penasaran ngejar seekor kancil sama anjingnya itu. Tapi saking asiknya main kejar-kejaran, sampai-sampai si Sam masuk ke gedung kosong yang gelap gulita. Kayak hati lagi patah ya, buset dah. Oke dah, Robert pun ikut masuk dibanjiri keringet kecut buat nyari si Sam. Singkat cerita nih, Yodis pun akhirnya nemuin si Sam yang lagi ngumpet ketakutan. Tapi tiba-tiba muncullah si Seeker. Robert pun auto ngaciro sambil gendong si Seeker terjun keluar gedung. Beruntungnya Yodis and Sam masih selamat. Si Seeker pun metong kena sinar matahari. Jadi kelemahan si Seeker ini ternyata kalau kena sinar. Dari situlah nih Robert ngide buat ngejebak Seeker. Ceritanya nih Yodis mau tangkap buat eksperimennya. Berkat kepintarannya tuh nih Yodis berhasil nangkap si Seeker. And lanjut bawa pulang si Seeker yang berjenis kelamin kewech. Setibanya di lab nih, Yodis ngeliat ada tato kupu-kupu di badan tuh Seeker. Tanpa babi bu nih, Yodis langsung nyuntikin vaksin buatannya.
Sayangnya nih, Yodis belum berhasil sama temuannya Entu. Pagi harinya nih, Robert yang ngejalanin aktivitas biasanya nongkrong di pinggir empang seperti biasa. Bukan buat mancing tapi buat ngasih info lewat saluran radio. Jangan siapa tahu nih di TKP masih ada manusia lain selain Yodis. I can provide security. Di tempat yang lain nih tapi masih di bumi, Yodis yang lagi nyetir tiba-tiba ngeliat ada hal-hal aneh. Yoman, manekin yang Doi tata tiba-tiba berubah posisi. Yodis pun nyamperin dan ternyata itu adalah sebuah jebakan yang kebuat Yodis kena jembreng kayak ikan asin dijemur, ampe Doi pengsan. Setelah bangun dari pengsannya nih, hari udah mulai gelap. Yodis yang panik buru-buru ngelepasin ikatan tali kasih di kakinya Entu. Tapi sayangnya nih Doi terlambat. Yodis tiba diserang sama Darkseeker and sekelompok guguknya. Baku bedil pun terjadi. Dan disinilah Sam, yakni anjing kesayangan Yodis, kena gigitan dari anjingnya Darkseeker. Setelah sampai di rumah nih, Yodis langsung gercep buat ngobatin si Sam. Tapi ngenesnya Sam udah kagak bisa sembuh, alias udah terinfeksi virus Kripin. Dan dengan berat jantung nih, Robert terpaksa mengeksekusi Sam. Ya sedih bedah. Esok harinya yang pernah jadi lusa nih, Yodis pergi buat gali tanah kuburan Sam. Dan setelahnya nih Yodis jadi semakin dendam sama Darkseeker. Malam pun tiba nih, Yodis memberanikan diri buat mangkali dermaga bakal ngejebak para Darkseeker. Dan bener aja nih kagak lama nih Yodis diserang sama kawanan Darkseeker. Adegan ngepot-ngepotan sembari tabrak lari akhirnya terjadi dan berakhir dengan pecah perang. Tapi karena kalah kanyap nih, Robert berakhir tepar. Dan beruntungnya nih Yodis berhasil ditolongin sama Kewes. Yodis yang setengah pengsan dengan napas ngap-ngapan langsung dibawa masuk ke mobilnya si Kewes yang namanya Anna. Saat lagi OTW, Anna pun nganterin ke alamat rumahnya Robert yang udah Robert sebutin sambil Yodis mau pengsan. Robert yang udah lelah dan letih malahan kebawa ngimpi sama tragedi yang menimpa bini sama anaknya di dermaga tadi. Paginya nih, Robert yang udah sadar tiba lapar. Doi pergi ke dapur buat sarapin nasi padang sambil bawa bedil. Tapi ternyata udah ada anak and bocil bernama Ethan. Di sini Ana bilang ke Robert kalau Doi sengaja datang ke dermaga gegara dengar ocehan dari sinyal radionya Robert di siang hari. Lumayan kan bisa dapat makan gretong di rumah Robert. Tapi apesnya nih Robert kagak muncul-muncul sampai akhirnya malam pun tiba. Nemuin Robert lagi diserang sama kawanan Darkseeker. Ana juga bilang nih kalau Doi sama Ethan mau pergi ke Gunung Es, yang ternyata di sana masih ada beberapa manusia yang selamat dari Darkseeker. Doi bilang nih Darkseeker kagak bisa hidup di cuaca dingin. Tapi ngedenger pernyataan tersebut nih Robert langsung ngamuk. Karena menurut Robert semua manusia kagak ada yang selamat dari Darkseeker. Everybody is dead. Oke lanjut ya. Setelah marah-marah kan Robert pun minta maaf ke Anna. Yodis berdua akhirnya ngobrol dan ternyata Anna sama Ethan juga sama kayak Robert yang kagak bisa terjangkit sama virus Kripin. Pantas aja masih hidup. Di waktu yang berbeda nih, Robert ngajak jalan Anna sama Ethan. Dan singgahlah mereka di sebuah kolam ikan. Ethan yang kegirangan main air untuk bilang kalau air kolamnya dingin dan bau pesing. Dari situlah nih Robert mulai berpikir kalau apa yang dibilang sama Anna ada benar juga nih. Yodis ngeliat kalau semua ikan-ikan di kolam itu bisa bertahan hidup normal. Setelahnya nih Robert pulang dan balik ke laboratoriumnya buat naburin es batu di bawah badannya Seeker yang lagi pengsan. Yodis juga nih nyuntikin zat senyawa di infusan Seeker. Doi berharap caranya itu bakal berhasil. Malam harinya nih tanpa diduga rumah Robert disatorin sama gerombolan Darkseeker. Melihat kengerian itu Doi gercep ngambil remote jebakan petasan bogem and nyiapin persenjataan. Yodis yang panik nih langsung mencet tombol petasan bogem yang ngebuat beberapa Darkseeker pada mental. Setelahnya nih Yodis langsung nyari Anna sama Ethan. Tapi tiba-tiba nih Robert diserang sama pentolan Darkseeker yang berhasil masuk. Singkat cerita nih Robert pun adu gelut sama pentolan Seeker yang akhirnya pentolan itu pun kabur. Robert pun langsung nyari dua bestinya itu dan berhasil nemuin Ama sama Ethan di kolong meja lagi pada ketakutan. Sialnya nih di atas pelapon ada Darkseeker lagi gelantungan.
Robert yang udah gemes langsung nembakin sampai si Shaker metong. Setelahnya nih mereka pun lanjut pergi ke laboratorium. Tapi kawanan Darkseeker berhasil pada nyusul masuk ke dalam rumahnya Robert. Sampai akhirnya nih setelah capek ngamuk-ngamuk, si pentolan Darkseeker bikin gambar lambang kupu-kupu di kaca. And Robert pun sadar kalau lambang itu adalah tato yang ada di badan Darkseeker yang lagi doi teliti. Singkat cerita nih, pentolan Darkseeker minta bininya yang ada di lab Robert dibebasin. Alhasil Robert pun nyuntikin lagi virus Creepin ke kewes pentolan Darkseeker entu. Padahal si Shaker betina entu udah mau sembuh. Di sini nih pentolan Darkseeker langsung perlukan and ngambil kewesnya lagi. Si pentolan itu pun minta anak buahnya kagak nyerang Robert. Buset, bisa aja daripada manut ya. Sini yang membagongkan pun terjadi ketika Robert minta maaf sama Darkseeker gara-gara main ambil bininya tanpa izin. Berasa jadi pebinor ya. Jadi juga menarik kesimpulan nih kalau sebenarnya Darkseeker masih punya perasaan hati, jantung sama ampela, walaupun kagak 100% normal. Di ending ceritanya nih, Robert, Anna bareng Ethan langsung OTW ke Vermont sembari nyari manusia yang masih selamat, dan film pun bersambung. Orkestra dari film ini yang bisa Ayuk lihat dari sisi kemanusiaannya, yaitu sebagai sesama manusia, kita jangan ngelakuin apapun sesuka hati. Jangan karena keyogaan Lau nih demi mencapai keuntungan sendiri, Lau jadi ngorbani sesama manusia. Ada baiknya juga nih kalau mau ngelakuin sesuatu kudu dipikir matang-matang kayak buah. Buset, buah apa ya? Supaya kagak ngerugiin orang lain. Bener begitu? Oke lah nih, sebelum Ayuk bacot nih, Ayuk mau ngucapin makasih buat semua kru yang ngerjain film I'm a Legend alternate ending. Penulis Ayuk nih si Maskas aka Ponipah, editor Ayuk yang okem, and maci juga nih buat semua sobat setia dunia Ayuk. Ayuk pamit and bye bye.